Assalamualaikum. Kami kelompok 9 kelas 10 IPA 1 MAN 2 Samarinda yang beranggotakan sebagai berikut. Pertama ada saya sendiri, kedua Hanif, dan ketiga ada Muhammad Yusuf. Oke, kami akan membahas materi mengenai bentuk, jenis, dan nilai estetis gerak tari. Hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali itu bentuk dalam gerak tari, yang kedua jenis-jenis gerak tari, yang ketiga nilai estetis dalam gerak tari. Oke, yang pertama apa itu tari? Ya, tari merupakan rangkaian antara gerak satu dengan gerak yang lainnya. Gerak terdiri atas bermacam-macam motif gerak. Jadi, setiap gerak memiliki bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Gerak juga memiliki jenis-jenisnya tersendiri. Ada gerak yang tidak mendapat sentuhan stilisasi, namun juga terdapat gerak yang diberi stilisasi. Oke, kita masuk ke bagian A, yaitu bentuk gerak tari. Menurut author, bentuk form serubung penataan dengan komposisi tari merupakan proses penataan atau pembentukan sebuah komposisi dari suatu tari yang menghasilkan bentuk keseluruhan. Kata bentuk atau form digunakan pada bentuk seni manapun untuk menjelaskan sistem yang dilalui oleh setiap proses pekerjaan karya seni tersebut. Bentuk dapat didefinisikan sebagai hasil dari penyatuan berbagai elemen tari yang dipersatukan secara kolektif sebagai kekuatan estetis yang tanpa proses penyatuan ini bentuk tersebut tidak akan terwujud secara keseluruhan, atau kesatuan bentuk dari suatu karya itu akan menjadi lebih bermakna daripada beberapa bagian yang terpisah. Proses penyatuan untuk memperoleh bentuk juga dinamakan dengan komposisi. Berdasarkan dari pengertian bentuk tari di atas, maka dapat disimpulkan bahwa A. Tari representasional, yaitu tari yang secara utuh menggambarkan sesuatu dengan jelas, misalnya tari tani yang menggambarkan seorang petani. Yang kedua yang B, yaitu tari non-representasional, adalah tari yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan cara simbolis yang biasanya menggunakan gerak-gerak yang bersifat maknawi atau tersirat. Oke, lanjut ke bagian B, yaitu jenis-jenis gerak tari. Gerak tari yang memiliki keindahan berasal dari proses pengolahan proses dan teknik tari yang telah mengalami stilasi dan distorsi sehingga lahirlah dua jenis gerak berikut ini. Kedua tari tersebut ialah gerak tari murni dan gerak tari maknawi. Oke, yang pertama apa itu gerak tari murni? Gerak tari murni atau disebut juga dengan gerak wantah atau gerak tari yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk yang artistik atau keindahan dan tidak memiliki maksud-maksud tertentu. Oke, selanjutnya itu gerak tari maknawi. Apa sih gerak tari maknawi itu? Gerak tari maknawi atau gerak tari yang tidak wantan adalah gerak tari yang mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi. Contohnya gerak ulap-ulap yang merupakan stilasi. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu yang C, nilai estetis dalam gerak tari. Nilai estetika secara visual berdasarkan pada gerak yang dilakukan, sedangkan secara pendengaran atau auditif berdasarkan irikan tarinya. Perlu diketahui pula bahwa nilai estetika bersifat subjektif, dengan maksud bahwa gerak bagi orang tertentu mungkin memiliki nilai estetika yang baik, namun bagi orang lain belum tentu baik. Namun meskipun demikian, penilaian ini bukan berarti tarian yang ditampilkan baik atau kurang baik. Nilai estetika dapat pula dikatakan sebagai persepsi dan impresi. Persepsi adalah tahap di mana sensasi itu telah berkesan, di mana persepsi tersebut menggerakkan proses asosiasi dan mekanisme lain seperti komparasi dan sintesis atau penyimpulan. Kesemuanya itu mengandung dan menghasilkan pengertian yang lebih luas serta mendalam dan menjadi sebuah keyakinan yang disebut juga dengan impresi. Nah, sekarang apa sih impresi itu? Impresi merupakan kesan pertama terhadap gerak yang dilihat, dan persepsi merupakan interpretasi terhadap gerak tersebut. Pada nilai estetika, impresi dan persepsi merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Nilai estetika juga dipengaruhi oleh emosi para penikmat tari.
Sekarang kita masuk ke bagian emosi. Mengapa sih emosi itu penting untuk mempengaruhi nilai estetika pada tari? Penjelasannya begini, emosi merupakan perasaan yang perlu digugah dan harus ada untuk dapat menikmati kesenian dan keindahan, serta merupakan perasaan misalnya sedih, senang, dan lain-lain yang dapat dikendalikan, sebab tanpa adanya emosi maka tidak mungkin ada kenikmatan dalam seni. Seni itu akan terlihat monoton atau tidak memiliki kespesialan. Keindahan yang ada dalam kesenian dan keindahan alam bisa dinikmati hanya oleh manusia yang bisa beremosi, yaitu yang perasaannya bisa digugah. Oke, sekarang kita langsung masuk ke bagian kesimpulan karena materinya sudah selesai. Jadi kesimpulannya itu fungsi seni serta tujuan yang bisa dibagi menjadi fungsi religi, keagamaan, fungsi pendidikan, fungsi komunikasi, fungsi kreasi atau hiburan, fungsi artistik, fungsi guna, dan fungsi kesehatan. Jenis tari ditinjau dari bentuk penyajian terbagi 3 kelompok, yaitu tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Peranan seni tari untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia adalah dengan melalui stimulan individu, sosial, dan komunikasi. Tari tradisional adalah tari yang telah melampaui perjalanan perkembangan cukup lama dan senantiasa berpikir pada pola-pola yang telah mentradisi. Para ahli antropologi percaya bahwa tarian di Indonesia berawal dari gerakan ritual dan upacara keagamaan dan juga alam. Jenis tari tradisional ada 2, yaitu yang pertama tari keraton. Tari keraton adalah tari yang semula berkembang di kalangan kerajaan dan bangsawan. Yang kedua adalah tari rakyat. Tari rakyat merupakan tari yang hidup dan berkembang di kalangan rakyat. Bisa disimpulkan bahwa setiap daerah provinsi di Indonesia masing-masing memiliki tarian tradisional dengan ciri khasnya masing-masing. Oke, sepertinya sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Kami kelompok 9 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.